Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Kesehatan dan keselamatan semoga senantiasa terlimpah kepada kita semuanya. Jumpa lagi dengan Mas Agung untuk kita berdiskusi membahas pertanyaan. Ya, masih baper lah, kita masih baper. Bahas pertanyaan yang terkait dengan waris. Jadi ini mungkin beberapa seri kita akan berbicara, tapi saat ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan harta peninggalan dan harta warisan. Jadi kan sebelumnya kita sudah mengenal jenis harta di dalam keluarga, ada harta suami sendiri, harta milik istri sendiri, ada harta bersama. Kemudian ketika salah satu meninggal, itu tentu akan terjadi hukum waris. Persoalannya mana harta yang akan diwariskan. Jadi itu yang kemudian jadi pertanyaan, apakah semua harta suami istri dan harta bersama itu atau yang mana? Maka mari kita akan kaji bersama-sama bagaimana menentukan harta peninggalan dan harta warisan. Kita akan mulai bahwa sebelum meninggal di antara salah satu suami istri, katakanlah dalam satu keluarga ada suami, ada istri, kemudian sebelum meninggal salah satunya atau ketika keduanya masih hidup, maka berlaku tiga hukum tadi atau tiga tentuan, ada harta milik suami, ada harta milik istri, ada harta bersama atau bonogini. Tetapi begitu ada yang meninggal salah satu, kalau kemarin kasusnya ini suami yang meninggal, tapi juga berlaku sebaliknya. Ketika salah satu meninggal, baik suami atau istri yang meninggal, maka harta itu kemudian menjadi bisa digolongkan menjadi dua macam, yaitu harta milik yang hidup lebih lama. Kalau yang meninggal suami berarti ya harta milik istri, atau sebaliknya kalau yang meninggal istri ya berarti harta milik suami, dan harta peninggalan si mayit atau harta peninggalan orang yang meninggal terlebih dahulu, suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu. Jadi harta, begitu ada orang meninggal maka harta itu menjadi harta milik yang lebih hidup lebih lama dan harta peninggalan, disebut ya, harta peninggalan si mayit. Kenapa disebut harta peninggalan, tidak langsung disebut sebagai harta warisan? Karena ada perbedaan. Harta peninggalan itu harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Tetapi di situ mungkin ada hak-hak lain yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum diwariskan. Sehingga ada perbedaan antara harta peninggalan dan harta warisan. Nah, untuk menentukan harta peninggalan bagi orang yang meninggal, katakanlah konteksnya kita konsisten saja suami yang meninggal ya, maka inventarisir dulu harta si mayit, harta suami yang meninggal tadi itu, yaitu harta yang dibawa sebelum menikah atau ditambahkan juga dengan harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi memang khusus untuk suami, untuk si mayit ini. Misalnya ketika menikah mendapatkan hadiah khusus untuk dirinya, bukan untuk keluarga, atau mendapatkan warisan dari orang tuanya misalnya tadi, pembahasan yang lalu telah kita bahas, maka itu menjadi harta si mayit, harta peninggalan si mayit. Tetapi masih ada juga harta yang berasal dari harta bersama, maka diinventarisir harta bersamanya. Jadi ketika menikah, mana harta-harta yang diperoleh bersama-sama di dalam masa perkawinan dan itu bukan merupakan harta milik si suami yang meninggal, kecuali telah diatur dalam perjanjian perkawinan. Misalnya setelah menikah bisa membeli mobil, bisa membeli rumah,
membeli tanah, membangun rumah, dan seterusnya. Itu diinventarisir semuanya. Lalu setelah itu, setelah ketemu semuanya ya, ada berapa meter tanah, ada berapa rumah, ada berapa mobil, mungkin ya. Ya kalau yang kecil-kecil bisa aja diperhitungkan, tapi mungkin tidak menjadi sesuatu yang sangat urgent. Maka kemudian dijumlahkan harta bawaan yang ada tadi, harta sebelum menikah, ditambah harta yang diperoleh khusus oleh suami ketika menikah mungkin, ditambah separuh dari harta bersama. Jadi harta bersama setelah dihitung kemudian dibagi 2. Maka kemudian akan ketemu dikonversikan dalam nilai rupiah, mungkin disepakati dengan ahli waris. Artinya begini, dikonversikan itu. Kalau berupa tanah, katakanlah 1 meter itu tanah nilai berapa. Kalau ada 2 bidang tanah, satu di pinggir jalan, yang satu di dalam, tentu nilainya berbeda. Itu dikonversikan semuanya. Kalau yang di pinggir jalan nilainya 1 meter 2 juta, kalau yang di dalam 1 meter itu nilainya 500.000 per meter, maka itu semuanya dikonversikan, kemudian dijumlahkan. Kalau mobil juga berapa harga mobil saat itu. Tetapi ini perlu kesepakatan antara ahli waris. Artinya jangan sampai satu orang ahli waris memberikan harga 2 juta, yang satu lagi memberikan harga 2,5 juta. Nah, ini perlu apa ya? Perlu kearifan dari semua ahli waris. Artinya ketika nanti pada waktunya itu setelah diketahui semua harta peninggalannya, nanti kemudian dikurangi harta dikurangi kewajiban-kewajibannya menjadi harta waris, itu kalaupun nanti akan lira-liru, jadi misalnya ada nilai satu dengan yang lain itu, ya sepakat antara ahli waris. Jangan sampai kemudian loh saya akan menghargainya hanya 2 juta, saya minta 2,5 juta, itu menjadi persoalan. Maka disepakati tanah yang sana, tanah satu nilainya kita hargai berapa, sesuai dengan harga umum lah, yang atau mungkin lebih rendah untuk kesepakatan bersama, sehingga nanti kalau salah satu ahli waris itu harus menutup, harus mengijoli, itu bahasanya, itu semuanya dalam kesepakatan di awal. Sampai di sini disebutlah harta peninggalan. Jadi harta yang dibawa, harta bawaan atau harta asal si mayit, ditambah separuh dari harta bersama, itu menjadi harta peninggalan si mayit. Dalam konteks ini suami. Jadi ini baru harta peninggalan. Nah, nanti setelah diketahui jumlah atau nilai harta peninggalan, katakanlah nilainya berapa ya? Ya 1 miliar atau 2 miliar begitu nilai harta peninggalannya. Langkah berikutnya baru kita menentukan harta warisan. Bagaimana caranya? Jadi dari harta peninggalan tadi itu perhitungkan dulu atau dikurangkan dulu untuk membayar biaya tajziz ya, pengurusan jenazah. Jadi itu boleh. Jadi ketika kemarin pengurusan jenazah Bapak ini berapa biaya yang dikeluarkan, boleh dikeluarkan dari harta peninggalan orang yang meninggal tadi itu. Ya, ya mungkin ini tidak umum ya. Ya mestinya kan ya anak-anaknya atau istrinya atau keluarganya. Tapi memang itu harus dibayarkan, dan kalau tidak ada ya memang dari harta peninggalan tadi dikurangkan. Katakanlah untuk biaya pemakaman sejak sakit sampai selesai semuanya menghabiskan uang 50 juta misalnya saja. Karena ada beberapa hal yang harus dibayar di rumah sakit, kemudian biaya pemakaman dan terusnya. Itu dikurangkan dulu.
Kemudian setelah itu juga perlu diperhitungkan atau dikurangkan terlebih dahulu hutang-hutang si mayit. Jadi atau suami tadi yang meninggal. Ternyata ketika masih hidup suami punya hutang senilai 50 juta misalnya. Yaitu dikurangkan dulu dari 1 miliar atau 2 miliar tadi itu dikurangi 50 juta untuk biaya pemakaman dari sakit sampai pemakaman, kemudian 50 juta untuk bayar hutang yang itu memang hutang suami misalnya seperti itu. Kemudian juga diperhitungkan atau ditunaikan dulu wasiat. Kalau memang ayah atau suami tadi punya wasiat, nanti kalau saya meninggal, tolong sebagian harta saya diwakafkan untuk masjid, untuk pondok pesantren, atau seterusnya misalnya. Nah, itu ditunaikan dulu. Nanti dari harta peninggalannya itu ditunaikan dulu dengan catatan tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta peninggalan. Jadi jangan sampai itu sesuk kalau saya mati semuanya harta saya wakafkan, itu tidak boleh. Harus ada yang dibagi untuk ahli waris. Jadi maksimal itu 1/3. Wasulusul kasir, dan 1/3 itu sudah banyak kata Rasulullah. Boleh juga ketika misalnya dalam memperhitungkan ini ada orang yang dipandang perlu diberi, orang yang mungkin sering membantu keluarga, yang sering membantu ayah yang meninggal tadi itu, maka boleh dia diberi. Jadi tidak murni hanya kepada ahli waris saja, tapi orang-orang yang dipandang perlu, ahli waris bersepakat boleh memberikan. Oh ini yang biasa membantu bapak di sini, katakanlah misalnya dia punya sopir, sopirnya bapak ya dibagiin dhisik lah. Katakanlah dikasih uang 10 juta misalnya saja. Dengan demikian akan ketemu harta warisan. Jadi harta peninggalan yang 1 miliar atau 2 miliar tadi itu dikurangi biaya pemeliharaan penyelenggaraan jenazah itu dari sakit sampai meninggalnya 50 juta, berarti dikurangi 50 juta, dikurangi lagi hutang 50 juta misalnya, kemudian kalau ada wakaf, oh diwakafkan dulu. Nah, kemarin Bapak berwasiat untuk wakaf. Nah, silahkan tunaikan wakafnya dulu seberapa, katakanlah wakafnya senilai 100 juta. Berarti kan sudah berkurang 50 tambah 50 tambah 100, jadi 200 juta. Kemudian tadi ditambahkan lagi dikurangkan untuk sopir bapak itu 10 juta. Berarti 1 miliar atau 2 miliar dikurangi 210 juta. Itulah harta waris dari bapak yang meninggal dunia. Nah, sebaliknya juga sama, kalau yang meninggal itu yang istri ya sama saja, dikurangkan dulu kewajiban-kewajiban istri itu tadi. Kecuali memang yang disepakati di dalam perjanjian perkawinan. Jadi kita sampai sekarang masih berbicara, kita sebutkan tadi perjanjian perkawinan, tapi seperti apa perjanjian perkawinan? Insya Allah akan kita bahas pada video yang lain atau video berikutnya. Jadi memang bahasan ini akan berseri, mungkin sudah 2-3 ini, kemudian nanti barangkali masih akan beberapa seri lagi untuk bisa kita lebih memahami betul tentang harta waris atau membagi waris sesuai dengan ketentuan agama Islam. Tetap ikuti channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, silahkan subscribe, kemudian bisa bantu share juga. Kalau ada yang perlu dibahas di dalam video ini untuk menjadi pemahaman kita semuanya, silahkan Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk menuliskan di dalam komentar. Insya Allah akan kita baca, kemudian nanti akan menjadi pembahasan yang bisa
bukan menjadi pengetahuan kita pribadi, tapi menjadi pemahaman yang lebih luas lagi kepada saudara-saudara kita semuanya yang membutuhkan. Terima kasih, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.